Ini sih dari draft regulasi atau aturan baru itu mengenai SID udah nggak kita diskusikan lagi. Artinya tidak ada lagi persyaratan itu. Itu yang kami ketahui dari Oh, hasil oke. diskusi terakhir. So jadi Oke. ketentuan mengenai SID itu udah nggak pernah lagi didiskusikan kan, karena memang sudah tidak menjadi persyaratan. Dengan alasan apa, Pak? Terakhir kali ini berarti terbaru ya, update terbaru kami juga baru dapat, artinya sudah tidak akan ada SID begitu ya di aturan tersebut? Betul, begitulah informasi kami informasi yang terakhir yang kami dapatkan gitu ya, Mhm. bahwa alasannya sederhana, SID itu tidak menunjukkan bahwa karena ada SID lalu tidak ada kemungkinan atau potensi masalah di kemudian hari kan. SID itu Oke. tidak menjamin hal itu, dan SID juga Mhm. tidak menjamin bahwa orang yang memiliki SID itu udah pasti memahami investasi kan, enggak juga Iya, kan. iya. Nah, jadi yang ketiga juga bahwa SID itu sendiri persiapannya cukup lama dan panjang kalau itu Iya, diterapkan. betul. Karena itu melibatkan juga KSEI gitu ya, bukan hanya ya satu pihak. So jadi bayangin kalau ada 60 ada sekitar 40 perusahaan yang jual unit link gitu ya, membuat sistemnya itu kan nggak mudah juga. So jadi itulah kenapa pada diskusi kami terakhir mengenai SID ini sudah tidak ada lagi diskusi. Oke, jadi yang terbaru yang sudah didiskusikan oleh OJK, apa saja yang akan diatur dalam aturan terbaru ini dalam bentuk surat edaran ya? Kan memang tujuannya pasti sama-sama untuk membuat industri asuransi unit link ini menjadi lebih baik. Evaluasinya mungkin dari asosiasi seperti apa dan bagaimana OJK menanggapinya? Ya, jadi artinya kalau SID udah nggak ada tentu Mhm. OJK minta kalau gitu apa dong yang diatur Iya, supaya kan ada tiga pihak yang harus kita lihat. Pertama, oke. tentunya masyarakat atau pemegang polis. Yang kedua adalah perusahaannya. Yang ketiga adalah tenaga pemasarnya. Ketiga ini harus bertanggung jawab terhadap penjualan unit link. Artinya, Mhm. kalau perusahaan dan tenaga pemasar harus menerangkan unit link ini dengan jelas, transparan, seperti tadi Ibu bilang, dan perusahaan juga harus memastikan tenaga pemasarnya melakukan katakanlah penjualan yang benar, dan masyarakat yang membeli pun harus paham begitu ya, sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari. Nah itu kemudian muncul ide atau usulan Mhm. agar ada juga yang disebut welcoming call. Jadi kalau nasabah sudah melakukan penutupan unit link, perusahaan wajib mengecek nasabah tersebut sudah memahami belum produknya, sudah diterangkan belum dengan benar oleh agennya, dan sebagainya. Lalu yang kedua juga ada surat pernyataan yang harus diisi atau ditandatangani oleh pemegang polis unit link bahwa Mhm. dia memahami, mengerti produk ini. Yang Oke. ketiga, ada wacana, ini masih wacana nih, Iya, ada wacana untuk melakukan perekaman. Nah, itu dia. nanti kita lagi hitung karena kalau perekaman yang di mana? Karena kan kalau saya mau jual produk unit link kepada Bu Eksis, Iya, saya kan butuh waktu lama kan. Pertama, betul. siklus Beberapa penjualan kali itu pertama pertemuan. adalah pendekatan. Iya. Ya, pendekatan dulu kan. Mhm. Kalau Ibu tertarik, baru kita ketemu, saya mesti present. Yang ketiga, kalau Ibu setuju, saya mesti kasih SPAJ, lalu tuntut. Mhm. Yang keempat, ada surat pernyataan yang mesti diisi. Yang kelima, jadi ada beberapa step. Nah, Iya. kita sedang diskusikan, mau yang di bagian mana yang direkam. Karena kalau direkam semua, kebayang dong biayanya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.